Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Yang terakhir barangkali kami semua bergembira Bapak Presiden pada hari ini berkomitmen untuk mengeluarkan regulasi yang memberikan rasa keadilan bagi media dan platform algoritma yang selama ini banyak ya dirasa merugikan ya bagi teman-teman kerja media. Namun sangat disayangkan, lagi-lagi proses demokrasi yang masih belum dewasa ini, tentu masyarakat juga harus dihadapkan untuk memilih dan memilah sumber informasi yang benar-benar terverifikasi. 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Tentunya kita semua tahu bahwa pers sebagai salah satu pilar demokrasi diharapkan menjadi ujung tombak menjadi terjaganya kualitas demokrasi di seluruh negara. Seperti apa kemeriahan dari peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023? Tentunya ini menjadi suatu semangat dan spirit baru bagi para insan pers di Indonesia. Belakangan ini baru saja ada kabar gembira yang mana pertemuan silaturahmi dari Dewan Pers ketika berkunjung ke istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk mengundang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang mengusung tema Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Kenapa penyelenggaraan peringatan Hari Pers Nasional ini juga menjadi suatu barometer yang nantinya ditunggu-tunggu? Karena tahun ini adalah tahun politik yang mana di tahun 2024 nanti Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum. Dan tentu saja masih banyak permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh insan pers, media, penyiaran di Indonesia. Pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Adapun 5 komitmen yang sedang dikawal oleh para insan pers, diantaranya adalah mengawal pemilihan umum 2024 secara integritas, terhindar dari polarisasi, dan juga melihat pengalaman kemarin terjadinya pembelahan informasi dan juga maraknya buzzer di beberapa media sosial menjadi salah satu indikator yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi pers di Indonesia. Kemudian yang kedua, komitmen pers di Indonesia untuk menjunjung tinggi berpedoman pada kode etik jurnalistik. Apa betul jurnalis di Indonesia sudah tidak bebas? Ketiga, komitmen yang diinginkan oleh para pers media di Indonesia, ya tentunya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena situasi tahun ini adalah tahun politik, tentu semakin banyak kampanye-kampanye dan juga polarisasi yang terjadi untuk isu-isu politik menjadi tren ataupun hambatan dari kebebasan pers itu sendiri. Kemudian ada juga bagaimana komitmen dari pers di Indonesia untuk tidak terjebak pada euforia arus informasi yang tersebar di media sosial. Karena belajar dari beberapa pengalaman penyelenggaraan pemilu di era disinformasi ini, seringkali masyarakat dibuat menjadi kebingungan dan ketakutan dengan adanya informasi yang tersebar secara hoax atau berita bohong. Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas
apalagi kita sekarang ini. Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Terakhir, pers berkomitmen untuk mendorong Dewan Pers agar tetap menjaga marwah dari kebebasan pers itu sendiri. Tentunya 5 komitmen ini bisa saja akan menjadi suatu semangat, spirit dari Hari Pers Nasional jika memang ada ekosistem atau regulasi yang kuat. Dan kemarin Presiden Joko Widodo menyepakati akan mengeluarkan suatu perpres berkaitan dengan media sustainability. Yang terakhir barangkali kami semua bergembira Bapak Presiden pada hari ini berkomitmen untuk mengeluarkan regulasi yang memberikan rasa keadilan bagi media dan platform algoritma yang selama ini banyak ya dirasa merugikan ya bagi teman-teman kerja media, yaitu dengan mengeluarkan dengan perpres itu mudah-mudahan terkait dengan ada aturan yang lebih clear ya, lebih adil bagi teman-teman media yang selama ini memang banyak komplain ya, siapa yang bikin tapi siapa yang menikmati hasilnya, kira-kira begitu. Yang mana Ibu Nini Rahayu selaku Ketua Dewan Pers mengatakan bahwa komitmen yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Perpres Media Sustainability ini merupakan masukan ataupun usulan dari Dewan Pers, yang mana Ibu Nini Rahayu ini memang konsen di dalam masalah-masalah kekerasan seksual, dan juga kesetaraan gender. Yang Ibu Nini Rahayu di dalam kiprahnya memang tidak bisa lepas dari konsen aktivismenya sebagai seorang perempuan, tokoh perempuan nasional, dan juga beliau sebelum menjadi Ketua Dewan Pers ini adalah anggota dari Ombudsman Republik Indonesia. Lalu seperti apa sih permasalahan-permasalahan lain yang masih menjadi PR dari insan pers di Indonesia ini? Saya merangkum ada 3 poin atau pekerjaan rumah yang masih menjadi momok dari penyelenggaraan pers di Indonesia. Yang pertama adalah kriminalisasi jurnalis, kesejahteraan wartawan, dan juga kemerdekaan pers itu sendiri. Sebagaimana diketahui dalam sepak sejarah dari pers di Indonesia, diawali oleh periode Orde Lama, yang mana Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia pada saat itu. Era-era Orde Lama di awal masa pemerintahan memang sangat menjunjung tinggi yang namanya kemerdekaan pers. Muncul banyak lembaga-lembaga pers, lembaga-lembaga jurnalis yang mengedepankan sistem independensi sebagai hak para masyarakat ataupun hak jurnalisnya untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian di era Orde Baru yang dikenal sebagai pers Pancasila, mulai ada pembatasan dalam hal kebebasan pers itu sendiri. Di era-era Orde Baru sering kita temui adanya isu-isu pemberedelan lembaga pers, yang mana di situ harus menjadi satu pintu akses informasi dari pemerintah Orde Baru pada saat itu. Tentu ini berbanding terbalik dengan masa-masa awal di Orde Lama. Kita juga ingat di era Orde Lama, ketika doktrinasi Soekarno terhadap situasi nasionalnya dalam revolusi nasional, kita ingat yang namanya Manipul Uzdek, yaitu suatu manifesto Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia,
demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia menjadi satu instrumen revolusi yang ada di Republik Indonesia di awal pemerintahan Soekarno. Dan di era reformasi, tantangan berikutnya adalah pergeseran makna demokrasi itu sendiri. Ketika reformasi bergulir di tahun 98, mulai terjadi liberalisasi tentang pers itu sendiri setelah terkungkung di masa Orde Baru. Apa yang membuat pers menjadi semangatnya lebih liberal? Tentu ini adalah akibat dari suatu euforia otoritarian pemerintahan di era Orde Baru. Reformasi 98 melahirkan banyak munculnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi, menjadikan negara Indonesia juga lebih modern dan juga semakin lebih global. Kenapa dibilang lebih global? Karena memang arus informasi yang tersebar itu tidak lagi terpusat pada sumber informasi dari pemerintah seperti di zaman Orde Baru, namun di era reformasi ini mulai banyak lembaga-lembaga pers yang berserikat dan juga bisa mengeluarkan pendapatnya, tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini sendiri. Dan inilah yang menjadi tantangan di era informasi, karena semakin banyak banjir informasi yang diterima oleh masyarakat, ini yang perlu menjadi pembatas antara literasi masyarakat itu sendiri, edukasi dari masyarakat itu sendiri, dan juga bagaimana keselamatan ataupun kesejahteraan para jurnalis untuk bisa memberikan informasi sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya. Namun sangat disayangkan, lagi-lagi proses demokrasi yang masih belum dewasa ini, tentu masyarakat juga harus dihadapkan untuk memilih dan memilah sumber informasi yang benar-benar terverifikasi. Sebagaimana cita-cita dari kebebasan pers ini menjadi suatu kedaulatan informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Di tahun 2021, memang indeks kemerdekaan pers di Indonesia masih dianggap jauh dari negara tetangga kita, yaitu Timor Leste. Namun, dengan semangat kesadaran dan juga pengalaman untuk berdemokrasi, maka di tahun 2023 ini gagasan pers merdeka demokrasi bermartabat menjadi suatu alarm atau peringatan dini supaya masyarakat tidak terjadi polarisasi ataupun pembelahan yang bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang terancam. Apa betul demokrasi di Indonesia akan membaik? Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Kita ciptakan pers yang merdeka, demokrasi bermartabat.